Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MR Haman TV. Kali ini saya akan membagikan tips atau saran 3 cara mengatasi entok yang malas kawin. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Oke, saudara-saudaraku semua senusantara, sebelum saya lanjutkan ke pokok permasalahan, jangan lupa di subscribe, like, and share agar tidak tertinggal video selanjutnya. Oke, kita lanjut saja. Let's go. Alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sebab entok malas kawin. Saya langsung jelaskan di sini. Nomor 1 itu biasanya entok usianya sudah tua. Biasanya kalau usianya sudah tua, dia itu agak malas kawin. Tapi ada juga yang usianya sudah tua tapi masih kuat dan berproduksi banyak. Biasanya itu tergantung perawatan seperti saya ini. Tapi alhamdulillah kalau kawinnya juga terus-menerus kawin. Meskipun usianya sudah tua, kawinnya masih oke. Yang kedua, biasanya itu ngos itu stres, pejantannya stres. Bisa disebabkan lingkungan di sekitar itu berisik atau ada orang yang sering lalu lalang. Yang ketiga, biasanya entok bodol atau pejantan itu bodol atau mabung. Kalau untuk masalah ini, itu agak susah saudara-saudaraku untuk diatasi. Karena kalau mabung itu, istilah bodol itu kita harus tunggu sampai dia itu fit lagi. Ya kita tunggulah sampai bulunya itu pada tumbuh dan keadaannya sudah oke. Dan nanti pasti dia akan kembali lagi ke stamina yang biasanya. Oke, seterusnya itu dia takut atau kalah sama pejantan lain. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita itu memakai kandang koloni itu dicampur satu ya. Maksudnya satu kandang itu lebih dari satu pejantan. Nah, itu harus diperhatikan. Itu karena memang kalau ngos yang satunya ada yang dominan, yang lainnya pasti kalah. Kalau yang lainnya mau kawin, pasti yang menguasai kandang itu dia akan takut sama ngos yang itu. Jadi kalau untuk kandang koloni seharusnya memang pejantan itu harus dipisahkan. Itu selalu bersama. Nah, seperti saya ini. Jadi seperti itulah gambaran contoh yang saya tahu penyebab ngos malas kawin ya. Diantaranya seperti itu. Saudara-saudaraku semua seluruh Nusantara. Oke, langsung saja ke pembahasan atau cara mengatasi entok yang malas kawin. Jadi saya akan share 3 cara mengatasi entok malas kawin. Jadi nanti Anda tinggal pilih cara mana yang paling tepat untuk diaplikasikan ke kandang ternak saudara-saudaraku semua. Yang pertama, ini saya menggunakan bawang putih untuk aplikasikan pakan ke entok. Yang kedua, biasanya saya menggunakan cacing tanah, tapi kalau memang mencari itu memang rada susah. Kalau memang tidak ada waktu, mending memakai bawang, tapi tidak untuk hasil. Misalkan memakai bawang, saya sarankan bagusan memakai cacing tanah. Saya sudah membuktikannya. Untuk mencarinya itu yang susah. Kalau cacing itu diaplikasikan seperti biasa, pasti dimakan, tapi kita harus taruh di penjantan. Si penjantan itu di box. Kalau misalkan Anda lempar ke kandang, ya kalah sama yang betina, nanti malah dimakan sama yang betina. Jadi harus disisihkan dulu atau dipisahkan dulu. Terus dikasih cacing itu 3 atau 2 cacing. Itu dimakan. Itu hasilnya memang luar biasa sampai 3. Nah, sebenarnya kunci sukses entok itu ada di si pejantannya ya, saudara-saudaraku semua. Ada yang bertanya kepada saya, kok bisa bang berada di si pejantannya? Bagaimana ceritanya? Ya sebenarnya itu faktor kandang juga penting ya, saudara-saudaraku. Yang utama
itu kandang. Terus kita buat sarang tempat mengeram yang nyaman. Dan juga kenapa dengan indukannya, Bang? Kan itu yang menghasilkan telurnya ya. Ya memang benar, yang menghasilkan telur itu indukannya. Tapi yang paling penting itu menurut saya si pejantannya ya saudara-saudaraku. Kenapa si pejantannya? Karena pejantan itu kunci utama ya saudara-saudaraku semua senusantara. Misalnya kita mempunyai indukan yang bagus, yang besar bodinya, panjang, bertelurnya banyak, tapi tidak bisa atau tidak ada pembuahan, tidak dipembuahi si pejantannya. Jadi percuma telurnya tidak fertil. Jadi ya itu menurut saya pejantannya paling utama, kita harus mempunyai pejantan yang super sekali ya. Dalam artian super itu dalam pembuahan atau tingkat kawinnya. Kalau normalnya itu pejantan yang bagus dan sehat sering bisa kawin 2-3 kali ya. Biasanya di kandang saya ini bahkan pernah sampai 4-5 kali ya. Itu sangat bagus sekali. Karena bisa membuat telur atau telur yang dihasilkan dari indukan itu fertil semua. Jadi bisa menghasilkan anak entok yang banyak tentunya ya. Kalau misalkan telur dari indukannya banyak, tidak fertil, tentunya percuma ya, tidak akan pernah bisa berkembang biak peternakan kita. Jadi seperti itu ya saudara-saudaraku, kali ini saya akan memberikan caranya apabila si pejantan saudara-saudaraku semua kurang stamina. Dengan ramuan ini bisa menambah stamina kawinnya, ya agar berproduksinya lancar, perkembangannya peternakan kita juga lancar. Nah, untuk pemberiannya cukup simpel ya, dan perlu diingat pemberian bawang putih ini diberikan pada di sore hari dan ataupun di malam hari. Karena kalau di pagi hari itu entok itu akan aktif atau akan berjalan-jalan untuk mencari makanan. Tapi kalau di malam hari, meskipun entok itu aktif di malam hari, tapi kalau di malam hari si entok itu kan akan beristirahat. Nah, dari situ kita akan memberikan bawang putih. Nah, akan merasuk ya dan akan menjarap. Nah, itu akan diloloskan dan dibantu sampai ditertelan. Saya menggunakan metode ini sudah agak lama ya, dan hasilnya pun luar biasa. Setelah dikasih bawang putih, itu maka 2-3 hari, kemudian si entok jantan ini akan bergairah lagi untuk melakukan perkawinan. Nah, mungkin saudara-saudaraku semua senusantara juga sedang mengalami si pacek dari pejantan entok malas berkawin. Maka kalian juga bisa melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Cukup memberikan metode seperti ini, entok langsung moncer ya. Sampai sini dulu ya saudara-saudaraku semua seluruh Nusantara. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Salam ternak, salam sukses ya. Saya ucapkan terima kasih atas yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe segera di subscribe agar tidak tertinggal video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.